Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti memahaminya, dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hari ini kami berterima kasih boleh memelihara hari dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, Roh Kudus-Mu bekerja untuk firman-Mu, dan kami adalah anak-anak firman dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30. Dan Kisah Para Rasul ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem yang berbunyi demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Kau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Puji Tuhan. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi ya di sini, karena Tuhan mengaruniakan pertobatan kepada semua bangsa di dunia. Oke, Tuhan Yesus baik. Kemudian Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan perikop baru. Barnabas dan Saulus ke Antioquia, yang berbunyi demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan
memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini kan dari dulu sudah dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada Jemaat di Yerusalem. Lalu Jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia yang membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Wow, sama seperti yang terjadi sekarang ya. Dahsyat ini firman. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Puji Tuhan, hal yang terjadi juga sama, bahwa dunia sekarang dan dari dulu itu sudah terjadi bahaya kelaparan. Puji Tuhan, Tuhan sedang mengingatkan manusia agar bertobat, percaya kepada Kristus dan juga pengorbanannya dan keselamatan yang daripadanya, supaya kita dijaga, dipelihara sampai mendapat mahkota kehidupan yang baru, yang kekal bersama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita semua, dan kita semua diberkati dengan firman ini dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe. Tuhan, terima kasih, kembali kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat kasih-Mu untuk selalu kami mendengarkan dan menceritakan Injil kerajaan-Mu kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau, agar semua orang menjadi percaya dan diselamatkan dan beroleh kehidupan yang baru yang kekal bersama kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dan kami semua yang telah Kau tebus dan menerima kasih karunia-Mu, biarlah kami selalu dikuatkan, dijaga, dipelihara dalam segala keadaan dunia yang sedang tidak menentu saat ini. Biarlah kami selalu dijaga, dikuatkan, dipelihara sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, dan Injil kerajaan-Mu akan tersebar ke seluruh bumi ini, hingga Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi semua orang dan tibalah kesudahannya. Biarlah Engkau selamatkan bangsa pilihan-Mu terutama, agar mereka menjadi umat kesayangan-Mu yang benar-benar mengenal Engkau, agar mereka juga dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang turun dari surga ke dalam bumi ini untuk menyelamatkan mereka, umat pilihan-Mu dan semua bangsa-bangsa yang percaya, sehingga semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua orang mengaku bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan kepada muka bumi ini, di situ semua akan melihat kemuliaan-Mu dan berkata, Hosana, Hosana bagi Raja kami. Terima kasih Bapa di surga atas semua pemberian-Mu pada kami umat manusia, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman-Mu pada setiap apa yang kami dengar, kami baca, kami renungkan. Haleluya. Glory to the Father and the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. God bless you all. Jangan lupa subscribe.